HELLO. Hey hey hello. Hai. Welcome back to my YouTube channel Halo Mod bersama MOT Mod di sini. Kali ini gua seperti biasa bakal bawain sebuah kisah survival, kisah perjuangan yang berasal dari sebuah buku yang bernama Menekali Andes. Anehnya atau uniknya, buku ini ditulis langsung dari salah seorang survival yang selamat dari kejadian peristiwa mengenaskan sebuah pesawat kecil FH227D yang jatuh di Pegunungan Andes. Pengen tahu kisahnya kayak apa? Pengen tahu kejadiannya kayak gimana? Sebelum kita masuk ke videonya guys, biasa bumper dulu. Oktober 1972, tepatnya hari Kamis, tim rugby dari Montevideo, Uruguay ingin melakoni laga persahabatan di Santiago, Chili. 45 orang berangkat termasuk 5 kru tim, keluarga, dan beberapa supporter. Biaya yang mahal untuk melakukan perjalanan dari Uruguay ke Chili menggunakan pesawat komersil membuat tim rugby ini memilih opsi lain, yaitu mencater sebuah pesawat kecil yang bernama FH227D Fairchild atau dengan julukannya Lead Sled, karena buat pesawat yang berat dan hanya dibekali oleh mesin yang relatif lemah. Mereka sebenarnya mostly nggak tahu sama sekali nih tentang pesawat kecil ini, bahwa pesawat FH227D ini memiliki beberapa catatan-catatan safety atau catatan-catatan keamanan yang sangat mengerikan. Matchnya di Santiago, Chili. Karena badai yang terjadi di Pegunungan Andes, mereka terpaksa mendarat di airport terdekat di Argentina, Mendoza. Sebenarnya ada rute terdekat untuk langsung menuju ke Santiago dari Uruguay, tapi karena pesawat ini yang kecil dan nggak mampu melewati dan terbang di atas ketinggian 7.600 sampai 7.900 meter, akhirnya pilot dan kopilot harus memilih opsi lain atau memilih rute lain yang agak memutar dari Pegunungan Andes. Jumat 13 Oktober 1972, Friday the 13th, alias kalau kita bisa bilang sih ini malam Jumat Kliwonnya orang-orang barat guys. Nah, mereka akhirnya kembali bersiap dan siap untuk setup semua keberangkatan untuk melakukan perjalanan lagi dari Argentina menuju ke Chili. Seorang pemain rugby bernama Nando Parrado. Ingat ya, Nando Parrado ini tokoh utama dari kisah ini, dan dia juga pengarang atau penulis buku dari Miracle in Andes. Nando Parrado memberikan tempat duduknya yang berada di jendela kepada temannya agar temannya bisa menikmati pemandangan Pegunungan Andes dengan lebih jelas. Tapi nih, hal kecil ini bisa menyelamatkan nyawa si Nando Parrado. Tidak lama setelah mereka lepas landas, turbulensi terjadi guys. Pertama-tama semua anggota menganggap hal itu bisa terjadi, tetapi seseorang memberitahu bahwa pegunungan sangat dekat dengan pesawat, seperti tepat banget di depan mereka. Yang mereka tidak ketahui bahwa pilot dan kopilot melakukan satu kesalahan yang sangat-sangat amat fatal. Mereka memberitahu menara Air Traffic Control bahwa mereka akan tiba di bandara 1 menit lagi. Mereka tidak bisa melihat secara jelas akibat awan dan mereka salah banget tentang 1 menit tersebut. Wah, chaos sih. Ketika ya apalagi pilot dan kopilot, apalagi kayaknya tugas job desk yang ngasih tahu dan kontak-kontak ke Air Traffic Control itu si kopilot deh. Kopilot aja salah ngomong 1 menit tapi aktualnya itu 11 menit guys. Gimana gak chaos? Kita lanjut, next. Pesawat masih berada di atas pegunungan dan belum sampai di tempat yang aman untuk turun dari ketinggian menuju bandara. Pesawat pun tetap saja turun dari ketinggian dan mereka terkena banyak turbulensi karena pesawat ini berada di tepat di tengah pegunungan di mana angin berhembus sangat kencang. Jadi pesawat ini kayak nabrak angin karena kondisinya kan pegunungan, pesawat di tengahnya itu angin kan lewat situ tuh. Pesawat semakin terguncang dan awan pun perlahan mulai menghilang guys. Nah, akan tetapi pilot terkejut melihat tebing berada tepat banget di depan pesawat. Sang pilot berusaha menaikkan pesawat dan para penumpang mulai merasakan bahwa mereka dalam keadaan berbahaya. Chaos sih. Jadi ketika visibilitas si pilot ini melihat ke depan karena awan mulai menghilang, yang dilihat ini bukan landasan bandara, malah tebing Pegunungan Andes. Chaos. Dan ya gue rasa kikuk lah, kaku. Mau dinaikin lagi ya semua udah terlambat, nggak bisa. Pesawat pun akhirnya menabrak tebing mengakibatkan bagian belakang pesawat patah dan membuat pesawat terjun bebas. Pesawat masih berada di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut pada saat pesawat menabrak tebing lain yang mengakibatkan sayap pesawat putus dan hanya menyisakan badan pesawat
bagian depan saja. Jadi pesawat ini terbagi menjadi dua guys karena jatuh itu, bagian depan dan bagian belakang. Naasnya, para penumpang yang berada di bagian belakang pesawat terlempar keluar dan jatuh di pegunungan. Beberapa orang masih hidup di dalam pesawat pada saat pesawat jatuh di pegunungan yang tertutupi oleh salju. Tetapi mereka belum bisa bernapas lega karena apa? Karena tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mulai meluncur turun ke lereng gunung dan ajaibnya tidak menerabak bebatuan. Pada saat itu sampai akhirnya pesawat berhenti di lereng gunung pada ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. Wih, udah jatuh, dia meluncur lagi. Cuman ajaibnya nggak menghantam apapun, nggak menghantam bebatuan. Jadi emang kayak mulus dari ketinggian 4.000 itu sampai ke ketinggian 3.570. Keadaan dalam pesawat sangat teramat mengenaskan guys. Kursi terlepas dari tempatnya dan tubuh dari penumpang yang selamat membentur kabin depan dekat pilot. Tubuh mereka semuanya kesakitan dan penuh luka dan memar-memar. Beberapa bagian tubuh terpelintir tidak karuan dan bagian pesawat itu melukai tubuh dari semua penumpang yang ada di dalam pesawat itu. Mereka terjebak di glasier yang sangat terpencil sampai bahkan tidak memiliki nama karena tidak ada orang yang pergi ke sana dan harapan mereka ditemukan sangat kecil. Kasihan dan mengenaskan. Mereka nggak tahu mereka ini sekarang jatuh di mana, titik mana, mereka tuh nggak tahu sama sekali. Udara pada glasier tersebut sangat dingin dan mereka sulit bernafas karena kadar oksigen sangat rendah pada ketinggian tersebut. Para penumpang yang selamat mulai saling menolong satu sama lain untuk mengobati yang terluka. Sedangkan tokoh utama dari kisah ini, si Nando Parado, ini dalam keadaan koma dan dia akan terus dalam keadaan koma itu sampai 3 hari lamanya. Dari 45 penumpang yang berada di pesawat, 12 orang mati seketika ketika pesawat menghantam tebing atau terlempar dari bagian belakang pesawat yang hancur. Beberapa mayat ditemukan masih terikat di kursi pesawat menggunakan sabuk pengaman tertimbun dalam salju, tidak beberapa jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Kasihan banget, meninggal, tewas, tapi kursinya masih posisinya masih menggunakan safety belt dan tertimbun di salju yang sangat tebal. Di malam pertama yang dialami oleh korban yang selamat ini sangat-sangat brutal guys. Suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius. Minus 30 derajat. Kita di mana ya? Di gunung sini aja ya 10 derajat aja udah menggigil banget. Gimana bayangin minus 30 derajat Celcius. Gila. Para korban selamat mulai berusaha untuk menutupi lubang dengan koper. Mereka mengira bahwa tim penyelamat akan segera menemukan mereka dan mereka hanya berada 1 malam saja di tempat jatuhnya pesawat tersebut. Mereka tidak lebih salah dari itu. Nasib berkata lain guys. Ternyata gak 1 hari, lama perjuangan mereka ini di Gunungan Andes. Mereka tidak sadar bahwa pesawat yang dicat putih berarti akan sulit ditemukan di hamparan salju bila dilihat dari udara. 5 orang meninggal akibat luka pada malam pertama di lokasi kecelakaan. Nando yang sedang koma tidak mengetahui bahwa ibunya telah tewas dan adik perempuannya sedang sekarat. Keluarga Nando bisa ikut pesawat karena ada beberapa seat yang kosong. Akhirnya si Nando ini ngajak keluarganya. Nah, mengundang mereka menjadi penyesalan yang sangat amat mendalam bagi si Nando Parado. Keesokan harinya, korban yang terluka dimulai diobati. Pilot ditemukan dalam keadaan tewas dan kopilot yang membuat kesalahan fatal nih gara-gara si kopilot ini nih, gara-gara orang ini nih, akhirnya kecelakaan nih. Ditemukan tergencet di dalam puing-puing dalam keadaan hidup. Kopilot mengatakan pada korban yang selamat bahwa dia memiliki pistol dan meminta mereka menembak dia supaya bisa segera mengakhiri penderitaannya yang dia alami. Para korban selamat tidak mau menembak si kopilot ini hingga akhirnya dia tewas akibat luka yang dia alami sendiri. Akhirnya, para korban selamat pun perlu makanan untuk bertahan hidup. Pada ketinggian ini, tubuh membakar kalori lebih cepat supaya tubuh tetap hangat, guys. Nah, para korban selamat mulai mencari makanan di barang bawaan yang ada di pesawat. Tetapi mereka hanya menemukan banyak sekali rokok dan minuman keras ataupun wine dan menemukan hanya sedikit banget makanan. Tapi mereka seenggaknya memiliki banyak air yang didapat dari salju yang mereka carikan dan menaruhnya di botol wine yang kosong. Keren survivalnya. Jadi karena nggak ada air, ya mereka masukin salju yang masih bunderan-bunderan itu masukin ke dalam botol mencair, akhirnya diminum. Hari pun berlalu dan semakin banyak korban yang tewas. 3 hari kemudian, Nando Parado yang telah sadar dari koma
sempat mendampingi adiknya ketika tewas dalam pangkuannya. Dia mengatakan bahwa dia tertidur dan seperti bangun di dalam neraka. Si Nando ini tahu neraka ya, ngeri juga. Akan tetapi, keadaan menjadi semakin tambah buruk karena mereka mendengar dari radio bahwa tim penyelamat menemukan puing-puing belakang pesawat dan pencarian para korban ini dihentikan. Sad banget. Para korban sadar bahwa mereka ini semua ada pada kondisi yang sangat-sangat tersudutkan. Mereka sendirian, kedinginan, dan pastinya kelaparan. Pada kondisi ini, Nando sempat berkata pada temannya bahwa si Nando ini bakal makan mayat dari pilot yang mengendari pesawat EVA 227D. Saking kelaparannya, beberapa korban selamat pun mulai mempunyai pikiran yang sama si Nando ini. Setelah beberapa hari, mereka mulai memakan mayat korban tewas supaya mereka bisa bertahan hidup dan mereka tidak melihat tindakan itu sebagai tindakan yang kanibalisme. Karena nggak ada opsi lain selain mereka harus makan dan untuk bertahan hidup, mau gak mau makan mayat cuy. Mereka harus tetap bisa bertahan hidup untuk menemui keluarga mereka lagi dan akan melakukan tindakan apapun untuk bisa survive dan selamat. Tidak ada pilihan lain kecuali memakan mayat korban tewas atau mereka mati dengan cara kelaparan. Pada hari ke-17 di lokasi jatuhnya pesawat, tiba-tiba terjadi longsor salju pada tengah malam. Salju mulai memasuki lubang-lubang yang ada di pesawat dan memenuhi bagian di dalam puing-puing pesawat. Mereka yang selamat menggali lubang untuk bisa bernafas dan mencari teman-teman mereka yang tertimbun di dalam salju. Lagi-lagi 11 orang tewas atas kejadian ini. Dan sisanya tertimbun dalam salju dengan sedikit udara untuk bernafas selama 3 hari. Bertubi-tubi cobaan datang guys. Setelah salju mencair dan badan pesawat kembali tidak tertutupi oleh salju, mereka akhirnya masih bertahan hidup dengan cara yang sama, yaitu memakan mayat korban tewas lainnya. Mereka mengisi waktu senggang dengan merokok. Sobat dulu guys, karena banyak banget rokok persediaan mereka ini baik banget. Dan berpencar keluar mencari pertolongan. Tetapi setelah mereka mengeksplor tempat-tempat sekitarnya sampai 100 meteran dari lokasi kecelakaan, mereka terlalu capek dan akhirnya kembali ke titik awal mereka. Tumpukan salju terlalu dalam untuk dilewati dan kadar oksigen terlalu rendah untuk tubuh mereka yang semakin hari nampaknya semakin melemah. Mereka juga terkena kebutaan setelah beberapa lama di luar akibat cahaya matahari yang terpantul dari permukaan salju. Ngeri juga ya. Jadi cahaya matahari yang dipantulkan ke salju dan mengenai mata mereka itu bisa menimbulkan kebutaan loh. Baru tahu nih gue. Untuk melawan medan tersebut, mereka membuat sepatu salju dan kacamata hitam supaya mereka bisa mencari pertolongan dan bisa mengeksplor tempat-tempat sekitarnya lebih jauh lagi. Pada suatu ketika, mereka menemukan bagian lain dari badan pesawat dan menemukan makanan dan baterai untuk radio yang berada di pesawat dan buku-buku komik. Akhirnya, Nando pun memberanikan diri untuk turun dari pegunungan untuk mencari bantuan. Mereka sadar bahwa Chili berada di barat dan mereka ingat perkataan pilot bahwa mereka tidak jauh dari bandara. Tetapi lagi-lagi nih, mereka nggak tahu bahwa jarak itu sekitar 59 km dari jalan terdekat. Dan medan yang akan mereka hadapi itu bukan medan yang mudah. 59 km ini terdiri dari hamparan-hamparan pegunungan es, hamparan-hamparan glasier, dan mereka jauh dari kategori pendaki profesional. Tapi satu-satunya jalan untuk mereka selamat, mereka harus keluar untuk mencari pertolongan. Nando Parado dan dua temannya yang paling bugar dan fit kondisinya saat itu, Roberto Canessa dan Antonio Vigintin, mulai mengapak persediaan berupa daging korban tewas dan perlengkapan yang mereka buat untuk mencari pertolongan. Ngeri. Berbekalannya tuh bekalnya itu untuk mengeksplor daging manusia guys. Pada hari ke-61 setelah kecelakaan dan hanya tersisa 16 korban selamat dari peristiwa ini yang masih hidup, ia mulai mencari pertolongan ke jalan terdekat. Sebelum berangkat, seorang bernama Carlitos Paes membuat sleeping bag yang terbuat dari bagian insulasi pesawat dan dijahit menggunakan kawat tembaga. Apabila mereka bertiga tidak mempunyai sleeping bag tersebut, mereka mungkin akan mati kedinginan, kena hipotermia, atau mungkin beku karena cuaca yang sangat ekstrim di situ. Mereka bertiga membutuhkan 3 hari untuk mendaki gunung pertama. Si Nando Parado berharap bahwa mereka menemukan hamparan hijau ataupun lembah hijau, tapi nasib berkata lain. Yang hanya si Nando Parado ini lihat adalah
pegunungan-pegunungan es lainnya. Setelah mereka bertiga berhasil summit, Vicintin kembali ke lokasi kecelakaan karena tidak kuat melanjutkan perjalanan selanjutnya dan memberikan makanannya ke kedua temannya, si Nando dan si Kanessa, sambil berkata, "We will die or we will die but trying." Mereka akan mati atau setidaknya mereka mencoba dulu baru mati. Mereka berdua terus berjalan selama berhari-hari, kemudian hampir saja tewas karena kelelahan. Namun, pada hari ke-8 perjalanan mereka, akhirnya mereka menemukan sungai dan rumput hijau yang terhampar di sekitarnya. Tetapi, yang terpenting adalah mereka menemukan orang lain di seberang sungai tersebut. Mengetahui mereka tidak bisa menyeberang sungai, mereka tidur di pinggiran sungai tersebut dan menunggu keesokan harinya. Nah, keesokan harinya, orang tersebut kembali dengan kertas dan pena dan mengikat kertas dan pena tersebut di sebuah batu dan melemparnya ke arah Nando. Nando pun menulis di kertas tersebut bahwa mereka adalah korban selamat dari kecelakaan pesawat. Kami tidak punya makanan dan kami tidak bisa berjalan lagi. Dan masih ada korban selamat lainnya tertinggal di pegunungan, di mana kami berada sekarang. Orang tersebut setelah menerima pesan dari si Nando Parado ini kembali ke kota untuk mencari bantuan. Pada hari ke-10, Nando dan Kanessa akhirnya diselamatkan oleh tentara sekitar. Tubuh kurus mereka dibawa oleh kuda ke kota. Setelah itu, helikopter membawa si Nando Parado ini untuk menunjukkan sisa temannya yang masih hidup di pegunungan. Dengan si pilot helikopter bertanya pada si Nando, kenapa mereka bisa melewati medan yang berat tanpa peralatan yang cukup. Itu sangat menakjubkan. Perjalanan mereka kembali ditelusuri oleh para pendaki profesional dengan perlengkapan modern dan mereka mengatakan itu adalah medan yang sangat sulit dan sangat berbahaya. Gimana guys? Gak kebayang kan? Si Nando dan si Kanessa ini bukan mendaki profesional, tapi dia selama 10 hari bisa menaklukkan halang rintang dan akhirnya ditemukan selamat. Keren. Pada hari ke-71, beberapa korban selamat dijemput oleh helikopter berkat bantuan si Nando menunjukkan lokasi di mana jatuhnya pesawat. Dan pada hari ke-72, akhirnya mereka semua dapat dievakuasi. Semua korban selamat menderita berbagai macam penyakit, tetapi mereka semuanya hidup dan kembali sehat. Bahkan faktanya sampai sekarang hanya satu orang yang meninggal sampai saat ini. Jadi dari 16 yang selamat dari peristiwa maut ini, jatuhnya pesawat di Pegunungan Andes, hanya satu orang yang sudah meninggal. 15 orang ini masih jadi saksi hidup dan masih hidup sampai sekarang guys. Setelah mereka dievakuasi, nah akhirnya pemberitaan tentang kejadian ini tuh tersebar luas lah, baik yang memberitakan, baik televisi, koran maupun radio. Tapi begitu surat kabar berhenti bersorak untuk orang yang selamat atau survival yang selamat ini, banyak yang mulai bertanya, bagaimana mereka bisa bertahan dengan begitu lamanya, hampir 72 hari ya, hampir 2 bulan lebih malah, tanpa makanan mereka bisa bertahan. Dan ada sebuah foto yang diambil dari tim penyelamat terungkap dari bangkai manusia yang tulangnya telah dilucuti atau sisa tulang belulang ditemukan. Karena kan nggak masuk akal ya, itu suhu yang dingin, otomatis kan tubuh atau mayat itu kan masih utuh, tapi tim penyelamat menemukan tulang belulang di situ. Para survival akhirnya mengakui perbuatan mereka, yaitu memakan mayat yang tewas dari korban kecelakaan pesawat, dan banyak orang-orang yang menentang atas perbuatan mereka itu dan menyebutnya mereka seorang kanibal yang sangat biadab. Nando kemudian angkat suara. Nah, si Nando ini the leader dari Miracle of Andes ini berkata bahwa memakan daging manusia bukanlah keputusan yang mudah. Itu adalah pilihan terakhir. Nando bilang bahwa mereka awalnya sebelum memutuskan untuk memakan mayat-mayat korban yang tewas, mereka mencoba untuk memakan potongan kulit yang robek dari koper. Tapi mereka tahu itu adalah tindakan yang berbahaya karena banyak kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam koper-koper itu. Itu adalah cara satu-satunya memakan mayat teman atau mereka yang mati. Dan satu orang yang selamat yang enggan beralih ke kanibalisme akhirnya tewas karena kelaparan. Nah, gimana kalau kalian nih guys ada di posisi atau di kondisi si Nando Parado dan teman-teman ini? Apakah kalian melakukan cara yang sama? Apakah kalian akan memakan mayat-mayat yang tewas juga? Atau bisa menemukan cara lain? Komen di kolom komentar. Kisah ini sempat difilmkan pada tahun 1993 dengan judulnya yang bernama Alive, Miracle in Andes. Terima kasih kepada kalian semua nih yang telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Dan gue berharap apa yang gue sampaikan ini ngena ke kalian. Dan semoga gue bisa membawain cerita-cerita menarik lainnya di next konten
mod story pastinya. Jika kalian punya kisah-kisah menarik, bisa kalian komen di bawah sini ataupun DM di Instagram gua @halomot HALLOMOT. Akhir kata, akhirnya gue undur diri. Sampai jumpa di next video. See you on top. Bye bye.